Menjelang masa perkawinan, biasanya banyak tingkah laku hewan yang tergolong aneh, unik, bahkan cenderung ekstrim. Mulai dari mengembangkan bagian tubuhnya, bergerak tak beraturan seakan sedang menari, hingga mengeluarkan suara-suara yang memekakan telinga. Semua tingkah dan perilaku tadi sengaja dilakukan pejantan semata-mata untuk menarik perhatian sang betina. Setelah itu barulah mereka menjalani proses perkawinan dengan pasangannya. Menariknya, ada beberapa hewan yang akan mati setelah menjalani proses perkawinan. Atau ada juga hewan yang harus rela ditusuk gigi-gigi sang jantan selama proses perkawinannya. Nah, hewan-hewan apa sajakah yang melakukan perkawinan ganas tersebut? Dan seperti apa prosesnya? Langsung saja kita simak informasinya. Salah satu perkawinan ganas para hewan dialami oleh salah satu hewan laut, yaitu gurita Pasifik. Hewan yang dalam bahasa Latin juga disebut Enteroctopus dovleini ini rupanya akan mengalami kematian setelah dia melakukan perkawinan. Tragis memang, karena secara tidak langsung tujuan hidup sang gurita adalah untuk menghasilkan keturunan. Uniknya, proses perkawinan dilakukan dengan memasukkan salah satu lengan gurita jantan ke dalam mantel sang betina. Melalui lengan tersebut, sang jantan menempatkan sperma ke dalam saluran telur betina. Perkembangbiakan alami ini dilakukan selama 3-4 jam karena ada sekitar 7 miliar sperma yang disalurkan oleh gurita jantan. Lalu betina menyimpan sperma dalam tubuhnya sampai dia siap meletakkan telurnya. Setelah melakukan perkawinan, gurita pun mengalami penuaan. Kedua gurita Pasifik akan mengalami demensia, yaitu keadaan di mana gurita akan pikun dan kehilangan tujuan hidup. Khusus untuk gurita jantan akan mengalami demensia setelah proses perkawinan berlangsung. Sedangkan gurita betina akan terlebih dahulu bertelur hingga akhirnya mengalami kondisi penuaan yang sama. Kedua gurita juga akan kehilangan nafsu makan dan kelaparan, hingga akhirnya mengalami kematian atau ditelan sang predator. Umumnya, perkawinan ganas biasanya akan menguntungkan bagi sang jantan. Namun tidak pada proses kawin anglerfish, karena justru sang jantanlah yang akan mengalami kematian setelah kawin dengan sang betina. Awalnya, Linophryne brevibarbata jantan akan mencari pasangannya dengan mengikuti bau-bauan yang dikeluarkan sang betina. Nah, setelah menemukannya, sang jantan pun akan langsung menancapkan gigi-gigi tajamnya pada sang betina. Hal ini dilakukan agar tubuh sang jantan menempel permanen dengan tubuh sang betina. Namun tragisnya, sang jantan akan mengalami penyusutan tubuh setelahnya. Tidak hanya itu, kulitnya pun akan mengering hingga akhirnya mati dan hanya menyisakan kelenjar kelaminnya saja. Kelenjar kelamin tersebut akan tetap menempel sampai sang betina membutuhkan sel sperma untuk membuahi telur-telurnya. Pemirsa, tahukah Anda kalau hewan berkelamin ganda atau hermaprodit ternyata juga melakukan proses perkawinan ganas seperti beberapa hewan berkelamin tunggal? Ya, hal ini terjadi pada cacing pipih atau Platyhelminthes. Karena cacing pipih dan pasangannya sama-sama berkelamin ganda, maka salah satu dari mereka harus berkorban menjadi sang ibu. Hal itu pun dilakukan dengan saling menunjukkan kekuatan alat kelamin jantan belatinya. Nah, bagi cacing yang tertusuk alat kelamin belati tersebut, berarti dialah yang harus rela menjadi sang ibu dan harus menyerahkan seluruh energinya untuk keturunan yang dikandungnya. Sementara sang ayah akan tetap menjalani kehidupan bebasnya layaknya seorang perjaka. Salah satu hewan berkelamin ganda yang punya ritual perkawinan ganas. Ini dia siput pisang atau juga disebut Dolichophalus. Walaupun memiliki pilihan untuk melakukan hubungan perkawinan sendiri, namun siput pisang juga bisa melakukan perkawinan dengan pasangannya. Tetapi hal ini bisa dilakukan jika ukuran kelamin kedua siput pisang berukuran sama. Karena jika tidak, maka salah satu alat kelamin akan tersangkut. Dan satu-satunya cara untuk melepaskannya adalah dengan memotong alat kelamin tersebut.
Belalang sembah merupakan belalang yang suka mengatupkan kedua kakinya seakan sedang menyembah. Hewan yang satu ini rupanya termasuk hewan yang rela berkorban demi cinta. Mengapa dikatakan demikian? Karena saat proses perkawinan atau setelahnya, belalang betina bisa saja memakan kepala sang belalang jantan. Cara ekstrim tersebut dilakukan agar sang betina yang kelaparan mendapatkan energi untuk melanjutkan hidupnya. Para pejantan pun rela melakukan demi menjaga kelangsungan hidup spesiesnya. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa perkawinan ganas para hewan yang ada di sekitar kita.